Pernah nggak sih lo ngerasa jago banget di satu hal, tapi malah dibandingin terus sama orang lain? Misalnya, lo suka banget gambar, tapi orang-orang justru maksa lo buat jago matematika. Atau lo jago ngomong, tapi malah dianggap cerewet. Padahal, setiap orang itu punya kecerdasannya masing-masing, dan itu nggak selalu harus soal nilai bagus atau ranking tinggi. Lo cuma perlu kenal diri lo sendiri. Biar lo nggak lagi ngerasa aneh, cuma karena beda dari yang lain. Karena kenyataannya, ada banyak jenis kecerdasan. Dan bisa jadi, lu punya satu kekuatan besar yang selama ini lu nggak sadari. Sekarang coba lu dengerin baik-baik, mungkin lu salah satunya. Satu, kecerdasan linguistik. Lu pernah nggak lagi dengerin seseorang kena ngomong, terus lu ngerasa kata-katanya tuh nyentuh banget. Kayak, anjir ini gua banget. Atau, kok bisa ya dia ngomongin apa yang gua rasain? Nah, bisa jadi orang itu punya kecerdasan linguistik, dan mungkin lo juga. Kecerdasan linguistik itu bukan cuma soal bisa ngomong lancar atau nulis panjang, ini soal gimana lo bisa ngerangkai kata jadi jembatan antara pikiran lo dan hati orang lain. Lo bisa nyampein ide, cerita, bahkan luka tanpa harus teriak. Cukup lewat tulisan, cukup lewat ucapan. Mungkin lo ngerasa lo nggak cuma ngomong buat didengar, tapi juga dimengerti. Lo nggak asal cuap-cuap, karena lo tahu satu kata bisa nyembuhin, tapi juga bisa nyakitin. Makanya lu hati-hati dan lu peka. Lu tahu gimana bikin kalimat yang enggak cuma enak didengar, tapi juga bikin orang ngerasa dimengerti. Untuk profesi, banyak banget yang cocok. Penulis, jurnalis, penyiar, pembawa acara, pengacara, content creator, copywriter. Pokoknya semua yang butuh kepekaan, rasa, dan kekuatan kata. Dan bukan cuma di pekerjaan, kecerdasan ini ngebantu lu banget dalam hidup. Lu tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem, dan gimana bikin orang ngerasa nyaman buat cerita. Kadang lu jadi tempat curhat, kadang lu yang nyelipin semangat di chat pendek dan tanpa sadar, kadang lu udah nyelamatin seseorang dari rasa sepi yang selama ini dia simpan. Jadi kalau lu sering dibilang, lu tuh pinter banget ngomong, atau gue suka deh baca tulisan lu, dalam, itu bukan cuma pujian, itu cermin dari kekuatan lu. Kalau lu sering merasa kata-kata jadi sahabat terbaik lu, jangan ragu lagi. Terus latih kemahiran itu karena siapa tahu, lewat kata-kata lu nanti lu bisa nyelamatin diri lu sendiri atau malah nyelamatin hati orang lain yang lagi butuh didengar. Dua, kecerdasan logis matematis. Lo mungkin bukan tipe yang suka ngomong panjang lebar, tapi sekali lo mikir, semuanya jadi jelas dan logis. Lo ngelihat hidup kayak teka-teki yang punya pola, punya urutan, dan lo seneng banget nyari tahu secara logis dan ilmiah. Buat lo, angka itu bukan sekadar angka, tapi seperti bahasa. Bahasa yang bisa bercerita dan menyimpan jawaban atau ngasih petunjuk kalau ada yang salah. Waktu orang lain bingung sama data, lo justru tenang. Lo sabar ngurai, menikmati ngitung, dan ngebaca sampai akhirnya semuanya masuk akal. Lo suka mikir pakai logika. Buat lo, hal paling memuaskan itu saat lo berhasil nemuin solusi dari masalah yang rumit. Mungkin nggak banyak orang ngerti cara kerja otak lo, tapi itu bukan masalah. Karena emang nggak semua orang punya cara pandang kayak lo. Kecerdasan lo bukan cuma tentang ngitung cepat atau ngoding rapi, tapi juga tentang ketelitian. Tentang kemampuan lo buat bedain mana yang benar dan mana yang cuma kelihatan benar. Tentang keberanian buat bilang, ini belum tepat, kita bisa cari cara yang lebih baik. Lu cocok banget jadi ilmuwan, programmer, analis data, atau bahkan detektif yang ngungkap hal besar dari petunjuk tuh kecil. Lu adalah tipe orang yang mikir dulu sebelum bertindak, dan kekuatan lu ada di pikiran yang tenang, tajam, dan teratur. Terus latih kecerdasan lu karena dunia butuh itu. Tiga, kecerdasan visual spasial. Pernah nggak ngerasa otak lo kayak bioskop mini yang penuh bayangan dan warna? Itu tandanya lo punya kecerdasan visual spasial, kekuatan super buat lo yang imajinatif abis. Lo bisa banget lihat gambar, bentuk, ruang, sampai warna dalam kepala sebelum mata lo menangkapnya. Nggak heran kalau lo jago banget ngedesain gambar atau malah ngikutin petunjuk Google Maps tanpa pernah nyasar. Yang bikin lo makin istimewa, lo bisa nangkep detail-detail kecil yang sering kelewat sama orang lain, entah itu corak garis halus di daun, susunan batu bata di gedung tua, atau gradasi langit senja yang dramatis. Kecerdasan ini bisa jadi bekal kuat buat lo yang pengen jadi arsitek, desainer grafis, fotografer, ilustrator, bahkan pilot yang terbang di atas awan. Jadi kalau lo suka banget main dengan visual, ngebayangkan sesuatu dulu sebelum diwujudkan, atau ngerasa dunia lo dipenuhi sketsa-sketsa hidup, itu tanda lo punya kekuatan luar biasa. Biarkan imajinasi lo terbang tinggi dan dunia pasti bakal kagum sama karya yang lo ciptain. 4. Kecerdasan musikal.
Kecerdasan ini tipe kecerdasan yang bikin lo peka banget terhadap nada, ritme, dan suara. Lo punya radar nada yang tajam, bisa nangkep detak dan getaran suara sebelum orang lain nyadar. Lo cuma butuh dengerin klip TikTok sekali, langsung hafal lagunya. Gila kan? Musik buat lo bukan cuma hiburan, tapi cara lo meresapi emosi, cerita, dan mood yang mungkin susah lo ungkapin pakai kata. Kecerdasan musikal lo bikin gampang main alat musik, nyanyi penuh perasaan, atau bahkan nulis lagu sendiri yang ngena di hati. Lo juga bisa make musik buat ngapal pelajaran atau tenangin pikiran pas stres. Kalau lo merasa hidup lo hampa tanpa soundtrack, itu tanda lo punya kekuatan spesial. Manfaatin kemampuan lo dan biarkan nada-nada karya lo menggema dalam jiwa banyak orang. 5. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berhubungan sama gerakan tubuh. Lo kayak punya mesin bertenaga tinggi di dalam badan yang selalu pengen gerak, ngerasain, dan langsung ngelakuin. Lo bukan tipe yang betah dengerin teori doang. Lo baru srek kalau udah praktik, ngeraba, ngerasain sendiri. Kontrol tubuh lo keren, koordinasi luwes, dan energi lo kayak nggak pernah habis. Makanya lo sering bersinar di lapangan olahraga, panggung tari, atau saat akting di depan kamera. Bahkan di dunia medis atau bengkel, lo bisa jadi dokter bedah yang cekatan atau montir andal karena tangan lo peka dan terlatih. Kalau lo nggak bisa diam dan baru ngerti pas nyoba langsung, itu pertanda lo jago banget di kecerdasan kinestetik. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini yang bikin seseorang jago berinteraksi dan membaca orang lain. Lo bisa baca perasaan orang, ekspresi wajahnya, nada suaranya, sampai bahasa tubuh sehalus apapun. Makanya lo gampang banget nyambung sama siapa aja, bikin relasi kuat, dan ngomongnya tepat sasaran. Di momen susah, lo sering jadi sandaran teman curhat yang selalu bisa dengerin tanpa menghakimi, lalu kasih solusi yang bikin hati lega. Empati lo itu bukan sekadar kata, tapi tenaga nyata yang bantu orang lain berdiri lagi. Kecerdasan ini bikin lo cocok jadi guru yang inspiratif, psikolog yang paham luka terdalam, HRD yang adil, diplomat yang jembatani perbedaan, atau leader yang menggerakkan tim. Kalau lo nyaman jadi pelipur lara dan pilar dukungan, itu tanda lo punya kekuatan interpersonal luar biasa. Gunain dan lihat dunia tersenyum karena kehadiran lo. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berfokus pada kemampuan untuk memahami diri sendiri. Lo cenderung memiliki kesadaran tinggi sama perasaan, motivasi, dan apa yang bikin lo semangat atau down. Lo tahu banget apa yang lo mau dalam hidup, nggak cuma ngikutin arus dan bisa jaga emosi lo tetap stabil meski badai datang. Lo juga jago banget introspeksi. Duduk tenang, ngulik pikiran, lalu ambil keputusan sesuai nilai lo, bukan suara orang lain. Waktu sendiri buat lo bukan kesepian, tapi momen berharga buat kenal diri lebih dalam. Itu kekuatan intrapersonal lo. Jadikan tulisan, konsultasi, atau riset solo sebagai ladang lo, dan biarkan suara batin lo memimpin. Lo spesial, dan dunia butuh kejelasan dari hati lo yang paling dalam. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami alam dan lingkungan sekitar. Lo bisa bedain suara daun yang berbisik, tahu jejak binatang di tanah, atau ngeh pola awan yang bakal hujan. Alam tuh kayak sahabat, dan lo peka dengan tiap detailnya, dari warna bunga sampai kicau burung pagi. Gak heran kalau lo betah berkebun, ngerawat hewan, atau nemuin serangga langka di hutan. Lo paham ekosistem bukan cuma lewat teori, tapi lewat napas langsung di udara, segar dan jemari yang mencium bumi. Kecerdasan naturalis lo bisa jadi modal besar buat jadi ahli biologi, ekologi, petani urban, atau peneliti lapangan. Jadi kalau lo ngerasa damai pas nyatu sama pepohonan dan selalu kepo sama rahasia alam, itu bukti lo punya kekuatan luar biasa. Rasain bisikan alam di setiap langkah dan biarkan keajaibannya tumbuh lewat sentuhan lo. Dari kecil, kita diajarin kalau pinter itu harus jago matematika, nilai tinggi, ranking di sekolah, tapi kenyataannya, nggak semua orang punya jalan yang sama, dan itu nggak masalah. Lo mungkin nggak ngerti rumus fisika, tapi lo bisa bikin orang ketawa pas mereka lagi sedih. Lo mungkin nggak bisa gambar, tapi lo ngerti banget perasaan orang lain tanpa harus dijelasin panjang lebar. Lo mungkin nggak pinter ngomong di depan umum, tapi tulisan lo bisa bikin orang diem dan mikir. Itu semua juga bentuk kecerdasan, dan nggak ada satupun dari itu yang bisa dianggap remeh. Kadang lo ngerasa nggak punya arah, nggak punya kelebihan, tapi bukan karena lo kosong, cuman karena lo belum nemuin cahayanya, dan ketika lo berhenti ngeliat diri lo dari kacamata orang lain, disitulah lo mulai bisa ngelihat betapa berharganya lo apa adanya. Jadi kalau hari ini lo masih ngerasa minder atau ngerasa nggak penting, dengerin ini baik-baik. Lo itu unik,
lo itu punya sesuatu yang dunia butuhin dan itu bisa bersinar dengan cara lo sendiri. Nggak peduli seberapa pelan langkah lo, asal lo terus maju, lo akan nemuin tempat lo sendiri dan pas hari itu datang, lo bakal ngerti kenapa lo harus percaya diri dari sekarang. Karena kecerdasan bukan cuma soal isi kepala dan nilai matematika, tapi juga tentang isi hati dan keberanian buat nerima diri lo seutuhnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.